Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas pewartaan yang disampaikan oleh Santo Paulus tentang Engkau sebagai Bapa yang penuh kasih kepada kami dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkenan menyelamatkan segala bangsa. Berkat pewartaan Santo Paulus, maka warta Injil Yesus Kristus sampai kepada segala bangsa, juga kepada kami. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Roma bab 15 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus yang diwartakan kepada kita pada hari ini membuat kita, setidaknya saya, bersyukur berkat pewartaan Santo Paulus, maka
saya yang bukan orang Yahudi dapat mengenal Injil Allah dan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih Santo Paulus yang telah menjadi rasul bagi segala bangsa, mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus ke segala bangsa, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua orang, agar mengenal Kristus berkat pewartaan yang dirintis dan diperjuangkan oleh Santo Paulus. Syukur kepada Allah. Sekali lagi terima kasih Santo Paulus yang telah menjadi pewarta Injil untuk dan kepada segala bangsa dimanapun juga, termasuk bangsa Indonesia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setiap kali kita membaca surat Santo Paulus kepada umat di Roma yang diwartakan kepada kita pada hari-hari ini, kita sungguh semakin diteguhkan akan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Tuhan Yesus Kristus yang diwartakan oleh Santo Paulus sungguh-sungguh menjadi representasi kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus membantu kita untuk mengerti, memahami pewartaan yang disampaikan oleh Santo Paulus. Allah menghendaki bahwa semua orang diselamatkan dan segala bangsa mengenal Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sumber segala rahmat dan kasih karunia, yang mengutus putranya dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tugas mewartakan Injil juga dipercayakan kepada kita. Maka melalui renungan harian ini, saya pun belajar untuk mewartakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau panjenengan semua berkenan membagikan link renungan harian ini kepada para sahabat kerabat, panjenengan juga ikut ambil bagian dalam tugas perutusan mewartakan sukacita Injil. Untuk itu kita berterima kasih dan bersyukur boleh ambil bagian di dalam karya perutusan ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semua itu adalah karya Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita boleh bersyukur, bersukacita dipakai oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mewartakan kebaikan Allah, mewartakan pengetahuan tentang iman, dan itu yang akan membentuk iman kita. Mari dengan tekun dan setia kita saling mendukung, mendoakan, dan meneguhkan di dalam pewartaan kebaikan, bukan kejahatan, keadilan, bukan ketidakadilan, kasih persaudaraan, bukan kebencian dan perpecahan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve
Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.